mau sapa sekali lagi, Shalom. Shalom. Shalom, luar biasa. Ada sukacita hari ini, amin ya. Amin. Siang hari ini kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama mulai setiap ibadah kita siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali Tuhan datang ke tempat ini. Kalau kami boleh Tuhan diberi satu kali lagi Tuhan kesempatan. Yes. Untuk kami boleh hadir Tuhan bersama dengan saudara seiman kami siang hari ini. Untuk kami mau datang pada satu tujuan, yaitu kami mau datang ke hadirat Tuhan siang hari ini. Kasih Tuhan Yesus, Kau yang boleh siapkan hati setiap kami Tuhan, layakan setiap kami, supaya kami mampu, supaya kami boleh Tuhan datang meninggikan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini Tuhan kami mau berkatakan sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami gak perlu mencari Tuhan kemana lagi Tuhan, tapi kami sudah menemukan kasih yang indah itu dari Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sungguh indah pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidupku. Haleluya. Kau manakah aku dapat berdiri menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kasih Tuhan, dan Kau dekat. Kasih Yesus, bakal seluruh pengabdianku. Tak bisa membalas sesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak tersalah bagiku. Sungguh indah. Semua hatiku siang hari ini katakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat, dan Kau dekat.
Dia yang siap untuk merawat hidupmu. Kasih Tuhan Yesus, kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih boleh Tuhan merasakan betapa Tuhan begitu indah dalam hidup kami. Kalau kami boleh merasakan itu Tuhan, kami mengucap syukur. Begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh dalam hidupmu dan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan merasakan kembali begitu Tuhan, begitu indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami membuka Tuhan setiap ibadah kami siang hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Mari jemaat antusias kita bersama-sama katakan amin, haleluya, shalom. Shalom, lebih semangat lagi boleh dong, shalom, shalom. Siapa yang percaya kalau siang hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, boleh katakan amin, haleluya. Kita ulangan pujian, ajaib kau Tuhan, haleluya. Terbaik
untuk melawan musuh kita. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Kita sungguh boleh bersuka cita siang hari ini karena Tuhan yang boleh hadir di tengah kita siang hari ini. Makasih Tuhan. Kalau sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi pujian ini. Lingkupiku Tuhan dengan sayapmu. Kalau kami boleh merasa tenang Tuhan, karena kami punya Engkau. Karena kami percaya Tuhan, setiap musim hidup kami, Tuhan ada bersama dengan kami. Makasih Tuhan Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu.
mendengarkan kepada firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya Tuhan, dan kami siap untuk diberkati oleh Engkau. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudaraku. Firman Tuhan pada siang hari ini terambil di dalam Ibrani 12. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-2b. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Puji nama Tuhan. Di sini kita dikatakan harus tertuju kepada Yesus. Kita harus mempunyai keep perspektif, tetap fokus kepada Kristus dengan iman yang membawa kita kepada kesempurnaan. Tentunya dengan hikmat yang daripada Tuhan, itu yang kita akan bahas pada hari ini, pada siang hari ini, saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini memang merupakan kumpulan daripada kebutuhan. Untuk mencapai kebutuhan itu ada yang memerlukan sekali pergumulan yang begitu luar biasa. Bahkan ada jiwa yang harus menderita untuk meresponinya. Ada seorang istri yang masih muda. Suaminya juga masih muda, umurnya 40-an. Stroke mendadak. Si istri ini seorang ibu rumah tangga. Dia tidak pernah bekerja. Dia tidak pernah melakukan apa-apa, saudara sekalian Tuhan. Dia dipaksa oleh keadaan dia untuk berusaha untuk menghidupi suami dan anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dia berjualan kue basah. Namanya kue basah itu tidak kuat lama. Kalau tidak laku, besok siap-siap akan basi. Dan kenyataannya saudara kasih Tuhan, setiap sore dia mendapatkan barang-barang itu dikembalikan lebih dari 90%. Kalau lagi beruntung 80%. Sisanya itu barang-barang untuk basi. Saudara kasih Tuhan, sang istri ini, sang wanita ini percaya dengan doanya, Tuhan pasti jawab. Dia berdoa setiap hari, Tuhan izinkanlah daganganku laku. Tapi kenyataannya saudara kasih Tuhan, tidak kunjung datang. Tidak kunjung datang. Pertanyaannya, boleh gak kita itu dengan keep perspektif, tetap berharap kepada Tuhan. Untuk apa yang kita yakini itu benar, dan kita juga melibatkan Tuhan di dalamnya. Boleh atau tidak? Itu pertanyaan kita pada hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Sebenarnya apa yang kita lihat di kiri kanan kita ini. Ada manusia-manusia yang memang tahu, manusia yang kuat dalam menjalani hidup ini, yang betul-betul bertekad, yang mempunyai tekad yang begitu tinggi. Dalam Alkitab dan kehidupan orang percaya, banyak sekali contoh orang-orang seperti ini. Orang-orang yang tetap kuat, berpegang teguh kepada kepercayaannya. Contohnya saudara Kristen Tuhan, yang saya pernah sampaikan, seorang wanita yang bernama Helen Keller. Helen Keller ini lahir dari anak orang kaya. Tetapi pada usianya 2 tahun dia tiba-tiba kena penyakit meningitis. Karena teknologi belum canggih pada waktu itu, sehingga mengakibatkan dia buta dan
budak dan tuli. Saudara kasih Tuhan, sehingga Helen ini menjadi anak yang liar dan kasar sekali. Saudara bisa bayangkan, yang tadinya bisa mendengar, bisa bicara, mendadak itu hilang. Kita bisa bayangkan itu yang dialami oleh Helen. Saudara kasih Tuhan, orang tuanya tetap berharap pada Tuhan untuk kesembuhan. Dia bawa ke sana, dia bawa kemari. Kebetulan tadi karena orang tuanya kaya. Tetapi kesembuhan itu tidak kunjung datang. Saudara kasih Tuhan, tetapi puji syukur ada seorang perawat bernama Sullivan itu tertarik untuk merawat daripada Helen. Sehingga akhirnya Helen ini bisa membaca, Helen ini bisa berkomunikasi dengan orang. Tadinya dia tidak bisa, mudah sekali emosional, marah, dia bisa banting barang apa yang ada dipegang di tangannya itu. Tetapi Sullivan ini begitu menyayangi dia. Dia ajari, kasih tahu ini adalah air, ini adalah pensil. Dia ajari sampai akhirnya, saudaraku yang kasih Tuhan, Helen ini menjadi orang yang berhasil. Dia mendapatkan gelar doktor 2, saudara Tuhan. Dia menjadi pembicara-pembicara di tingkat internasional. Sullivan membuat Helen bisa fokus dan berhasil. Ini yang berhasil. Contoh yang lain lagi, saudara Tuhan. Ada seorang wanita bernama Joni Eareckson Tada. Joni Eareckson Tada. Dia adalah seorang wanita, seorang gadis yang energik. Dan juga dari kehidupan orang yang beradab. Usia 17 tahun, saudaraku yang kasih Tuhan, Joni ini diving. Tetapi dia tidak menyadari bahwa air yang di laut itu dangkal, saudara Tuhan. Saat itu, saudara Tuhan, dia mengalami patah leher. Leher patah. Yang menyebabkan itu dari leher ke bawah itu lumpuh. Bisa bayangkan saudara Tuhan, orang yang cantik, energik, berkemampuan, mendadak dia tidak bisa apa-apa saudara Tuhan. 2 tahun pertama dari peristiwa itu, Joni Eareckson berusaha untuk bunuh diri. Dia berusaha untuk bunuh diri. Saudara kasih Tuhan, sampai akhirnya Joni mendapatkan pencerahan saat dia membaca Alkitab. Dari situ dia mendapatkan pencerahan, kasih Tuhan. Dia mulai menggambar dengan mulutnya. Dia mulai membaca Alkitab juga dengan mulutnya. Dia membukakan Alkitab dengan mulutnya. Dan di situ dia mendapatkan memang perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Sehingga dia menjadi pembicara sampai saat ini. Dia menikah dengan orang Jepang sehingga marganya Tada, saudara Tuhan. Joni Eareckson ini menjadi orang yang bermanfaat. Yang tadinya protes, Tuhan ubahkan dia tidak protes. Tapi kenyataannya penyakitnya tidak sembuh, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Penyakitnya tidak sembuh. Bahkan saudara Tuhan, setelah dia mengalami penderitaan lumpuh 40 tahun. 40 tahun kemudian, saudara kasih Tuhan, sekarang dia ditambah lagi punya penyakit yang lain, cancer. Dia punya penyakit kanker payudara. Bahkan dia berkata, Tuhan, apa gak cukup penderitaanku ini? Udah penyakitku tidak pernah sembuh, Tuhan tambah lagi. Tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hidupnya itu ada purpose-nya. Hebat sekali. Ada tujuannya, yaitu dia mau memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan dia tidak sembuh, dia tetap mau memuliakan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Contoh yang lain lagi, saudara kasih Tuhan, adalah seorang pendeta bernama William Booth. William Booth ini adalah pendeta pendiri gereja Bala Keselamatan, Salvation Army. Saudara kasih Tuhan, William ini sudah melayani Tuhan selama 35 tahun.
Pelayanannya 35 tahun itu saat dia baca Alkitab, saat dia baca buku, kok kenapa buram? Kenapa buram? Akhirnya dia pergi ke dokter mata. Dokter mata berkata, William, 2 retinamu sudah robek. Dan dokter berkata, mungkin engkau 1-2 minggu ke depan, engkau tidak bisa lagi melihat. Padahal William Booth badannya masih sehat, masih kuat. Apa yang dia lakukan? Dia berkata, Tuhan, selama 35 tahun saya melayani engkau dengan mata melihat. Tetapi mulai minggu depan, saya melayani engkau dengan mata buta, dengan tidak melihat lagi. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang ajaib ini. Saudara, ini orang istimewa sekali. Enggak marah sama Tuhan, enggak nuding-nuding sama Tuhan. Dia tahu bahwa hidup ini masih ada tujuannya. Hidup ini masih ada tujuannya. Satu lagi, saudara-saudara, saya akan bercerita. Fanny Crosby, wanita buta yang menulis himne kurang lebih 9.000 himne. Fanny ini sangat terkenal sekali. Salah satu himnenya yang terkenal yang sering kita nyanyikan adalah Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini dikarang oleh Fanny, seorang yang buta. Saudara-saudara Tuhan, Fanny ini penglihatannya hilang secara permanen saat ia berusia 8 minggu. Dan Fanny tidak pernah menyesali kalau dia ini buta. Saat usia 8 tahun, Fanny membuat puisi. Dia membuat puisi. Oh, aku anak yang sangat berbahagia, meskipun tidak bisa melihat. Aku memutuskan bahwa di dunia ini aku akan berpuas hati. Banyak berkat ku nikmati yang tidak orang lain dapati. Untuk menangis atau berduka karena aku buta, aku tidak akan melakukannya. Fanny berkata, dia tidak akan berduka atau menangisi karena keadaannya buta. Bahkan saudara-saudara, ada perkataan yang terkenal daripada Fanny. Seandainya saja besok aku ditawari untuk melihat dunia ini dengan sempurna, saya tidak akan menerimanya. Bayangkan, dia bilang, andai kata besok mata saya ini bisa melihat, saya nggak mau. Dia bilang, saya mungkin tidak pernah bisa bernyanyi memuji Tuhan jika saya lebih tertarik pada penglihatan yang lebih indah dan menarik. Dia bilang, kalau saya melihat dunia yang indah ini, mungkin saya tidak bisa menyanyi dan memuji Tuhan. Fanny tidak pernah marah dan protes sama Tuhan atas keadaan yang tidak bisa melihat itu. Tetapi saudara Tuhan, dia mensyukurinya. Masih banyak lagi kesaksian-kesaksian yang luar biasa, di mana kita bisa belajar sesuatu dari anak-anak Tuhan. Tetapi saudara Tuhan, kesaksian-kesaksian seperti ini yang tadi saya katakan, itu ingat, itu bukan saja milik orang percaya. Orang di luar Kristen juga banyak yang mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Contohnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Aaron Ralston. Dia ini terjebak dalam ceruk tebing Blue John Canyon yang sudah difilmkan tahun 2010, yaitu 127 jam. Boleh searching di Google. Bisa bayangkan si Aaron ini, dia lagi naik, akhirnya dia jatuh ke ceruk. Tangannya terjepit, saudara Tuhan. Tangannya terjepit selama 127 jam.
Apa yang dia lakukan? Dia bilang itunya sakitnya kalau kejepit pintu. Saudara pernah kejepit pintu? Dia bilang ini 100 kali lipat lebih sakit. Apa yang dilakukan si Aaron? Kalau begini terus saya tidak akan bisa hidup, saya akan mati. Akhirnya dia bawa pisau, dia ambil pisaunya itu, dia potong itu tangannya, saudara Tuhan. Dia potong tangannya. Saat dia potong sakit. Menurut cerita orang yang nonton film ini, ada yang sampai pingsan saat lihat menyaksikan dipotong, ada yang mual-mual, muntah-muntah. Kita bisa bayangkan si Aaron ini, saudara Tuhan, dia berjuang selama 120 jam. Dan akhirnya saat tangannya putus, dia jatuh. Dia harus berjalan, saudara Tuhan, berapa kilometer baru dia diselamatkan. Ada orang yang seperti ini. Jadi keep perspektif itu apa? Saudara kesehatan Tuhan, orang Kristen ada keep perspektif. Orang di luar Kristen juga ada keep perspektif. Ini adalah anugerah umum dari Allah yang diberikan kepada semua orang. Jika kita latih dengan sangat kuat, maka kita akan keep perspektif, menjadi orang-orang yang kuat dan bisa melewati hidup ini dengan baik. Ini adalah anugerah umum. Semua orang bisa memilikinya tanpa terkecuali. Seperti matahari. Matahari diberikan bukan saja kepada orang percaya, kepada orang yang tidak percaya juga diberikan secara universal tanpa Tuhan pilih-pilih. Anugerah umum, ingat, tidaklah sama dengan anugerah khusus. Artinya apa? Memang orang itu mempunyai survival instinct yang strong, yang membuat mereka berhasil memaksimalkan kekuatan dalam dirinya. Dirinya menjadi fokus, sedangkan orang percaya dasar kekuatannya adalah Kristus. Itu yang membedakan. Orang di luar Kristus dasarnya adalah diri sendiri, tetapi orang di dalam Kristus dasarnya adalah Yesus. Memang ada ajaran yang mengajarkan kalau kita mengimani apa yang kita imani, maka itu akan berhasil. Betul, seringkali kita dengar, kalau saudara mengimani sesuatu, maka itu akan berhasil. Contohnya kesuksesan. Kalau saudara beriman tentang kesuksesan, maka itu akan berhasil. Kalau kita percaya sungguh-sungguh akan kesuksesan, maka kesuksesan itu akan datang. Atau kalau kita sakit, kita imani sakit itu akan sembuh, maka akan sembuh. Apakah, pertanyaannya, apakah ini ajaran Alkitab yang sesungguhnya? Ini pertanyaan kita. Ini benar apa enggak benar? Ini jelas enggak benar, saudara-saudara. Sepintas kelihatannya benar, tapi hati-hati. Ini tidak bedanya dengan positive thinking yang diajarkan oleh dunia. Ini berasal dari New Age Movement, gerakan zaman baru yang sangat berbahaya sekali. Karena tekanannya adalah human center. Yang ditekankan adalah kekuatan manusia. Manusia punya kekuatan dari luar ke dalam, ditarik seperti gerak sentripetal, dari luar ditarik ke dalam. Itulah kekuatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang di luar ditarik ke dalam diri manusia. Sedangkan iman itu berbeda. Iman adalah dari dalam keluar. Bukannya dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Apa yang Tuhan mau, itu adalah iman. Ini sangat berbeda. Sehingga bagi orang-orang percaya seperti Paulus, ingat, Paulus pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau boleh, duri dalam daging di dalam tubuhku ini engkau cabut.
Ini kan sangat rasional. Saat saya sembuh, aku bisa melayani Tuhan dengan lebih efektif. Benar bukan? Itu pikiran Paulus. Tapi apa jawab Tuhan? Anugerahku cukup. Udah, jangan minta lagi. Paulus memang sangat rasional. Kalau duri dalam daging dicabut, dia akan lebih efektif. Dia akan lebih menjadi pemberita Injil yang besar. Pertanyaannya, apakah Paulus give up? Tidak. Dia tahu bahwa itu sesuatu yang akan dia bawa sampai mati. Dia tidak akan minta lagi, biar duri itu nancep di dalam dagingku. Lalu dia menemukan pencerahan. Justru di dalam kelemahanku ini, kuasa atau kekuatan Kristus itu hadir. Coba kalau Paulus disembuhkan, dia tidak akan pernah mengalami seperti ini. Dia tidak pernah mengalami arti kehadiran Tuhan. Nah, ini bedanya saudara-saudara, kita perlu hati-hati di sini. Tapi kenapa ada gereja-gereja yang mengajarkan ikut Tuhan harus sukses? Berdoa harus dijawab. Kalau nggak dijawab, kurang beriman atau ada dosa sesuatu. Tuhan nggak dengar doa lu, mungkin lu punya dosa kali. Kita sering kali dengar begitu kan ya. Gua nggak tahu dosa apa yang ada di dalam diri. Ya, ingat, ini tidak Alkitabiah. Ini bukan Injil Kristus. Ini adalah Injil yang lain. Tapi pertanyaannya, kenapa pengajaran itu bahwa ikut Tuhan itu harus sukses itu muncul? Ini dimulai dari tahun 1960-an oleh gerakan karismatik. Kenapa karismatik itu muncul? Karena orang-orang melihat ada kelesuan di dalam gereja. Ditambah lagi oleh ajaran gereja saat itu yang menekankan bahwa kita ini manusia berdosa, kita ini harus berdamai dengan Tuhan, kita ini harus pikul salib. Wah, ini sangat tidak menyenangkan sekali bagi orang-orang saat itu. Sehingga muncullah, saudara kekasih dalam Tuhan, kegerakan namanya gerakan karismatik. 1952 muncul buku karangan pendeta Norman Vincent Peale, The Power of Positive Thinking. Ini buku menggemparkan dunia kekristenan. Menggemparkan dunia kekristenan. Dikatakan dalam buku ini, kalau engkau punya iman, yakin itu akan terjadi. Kekuatan berpikir positif yang menghebohkan dunia kekristenan. Banyak orang terkagum-kagum dengan buku itu. Kelihatannya rohani. Dikatakan bahwa manusia itu harus berpikir positif dalam buku itu. Dan ini adalah awal permulaan gerakan karismatik, di mana muncul moto-moto successful family, successful life. Dan ini dunia yang mau. Dan ini jiwa yang mau. Hati-hati saudara-saudara dalam Tuhan. Hati-hati. Kalau mau bilang jujur, saudara dan saya tentunya juga mau kan hidup sukses. Betul nggak? Jalan yang mulus, tanpa ada sakit penyakit, buka usaha lancar, sakit doa sembuh. Kalau kurang sembuh, saya harus doa puasa 40 hari 40 malam maka sembuh. Itu memang keinginan jiwa. Keinginan jiwa. Tetapi itu apakah keinginan Tuhan atau bukan? Nah, itu pertanyaan yang lain, saudara Tuhan. Dan saudara-saudara, iblis tahu. Kalau kita lihat gereja-gereja dunia, salah satunya adalah Joel Osteen, yang sekali kebaktian 20.000 orang. Joel Osteen, boleh searching di Google, boleh searching di YouTube. Dengerin khotbahnya. Khotbahnya bagus sekali. Tetapi dia tidak pernah berbicara tentang salib. Christianity without cross.
tidak pernah berbicara tentang karya Allah yang ajaib di kayu salib. Dia tidak pernah berbicara itu. Dia hanya berbicara mengikut Tuhan, hidup diberkati. Kalau engkau pengen sembuh, harus engkau beriman. Tetapi berbicara tentang salib Kristus, dia tidak pernah. Positive thinking yang dibicarakan supaya kamu berhasil dalam hidup ini. Khotbah ini yang selalu disampaikan di gereja-gereja besar metropolitan, bukan? Coba kalau kita melihat, gak usah kita datang ke gereja itu, kita lihat aja di YouTube kebaktian-kebaktian mega church, gereja besar. Intinya itu Christianity without cross, tanpa salib yang pernah dibicarakan. Yang ada adalah positive thinking. Harus positif supaya potensi dalam iman kita hidup. Katanya saudara Tuhan, kita ini harus berpikiran positif supaya iman dalam hidup kita ini hidup. Hati-hati saudara-saudara, ini bukan berita Injil. Kelihatannya seperti Injil, tapi bukan Injil. Ini adalah tipuan iblis yang sedang bekerja saat ini di antara gereja-gereja. Alkitab tidak pernah mengajarkan positive thinking. Ingat, Alkitab tidak pernah mengajarkan positive thinking, melainkan percaya yang berserah kepada Tuhan, percaya kepada kehendaknya, bukan kehendakku, bukan kehendak saya. Jadilah menurut kehendak Tuhan. Tapi kan kalau positive thinking bukan. Jadilah menurut kehendakku, bukan kehendaknya Tuhan. Keadaan ini yang menyebabkan pendeta-pendeta karismatik menjadi prosperity theology, teologi kemakmuran. Kekayaannya sungguh-sungguh luar biasa pendeta-pendeta karismatik itu. Wih, luar biasa. Saya kasih contoh. Saudara tahu kekayaannya Joel Osteen? 900 juta dolar. Berapa triliun? Saudara hitung sendiri. Ada lagi yang namanya Kenneth Copeland. Kekayaannya 886 juta dolar. Itu di luar negeri. Di Indonesia nggak kalah heboh juga. Banyak juga pendeta-pendeta kaya yang punya jet pribadi, yang punya pulau pribadi. Ini pengaruh dari prosperity theology, teologi kemakmuran. Mereka bisa sukses secara materi karena mereka punya positive thinking. Di dunia mereka sukses, tetapi mereka itu lupa ajaran Alkitab itu apa. Mereka lupa. Mereka menyamakan positive thinking dengan iman yang padahal berbeda jauh. Positive thinking dengan iman itu berbeda jauh. Dan mereka tidak sadar kalau ini adalah pekerjaan iblis. Iblis itu seringkali mengecokkan. Alkitab kan udah ngasih tahu sama kita. Iblis ini bapak segala penipu. Dia itu bisa menyarukan segala sesuatu. Dia itu bisa bikin kita ini terkecoh. Iblis itu malaikat terang yang bisa menipu kita ini dengan berbagai cara. Tapi dari antara pendeta-pendeta yang menganut teologi kemakmuran ini ada yang bertobat. Salah satunya adalah Benny Hinn. Saudara tahu Benny Hinn ya? Kekayaannya ini luar biasa Benny Hinn. 760 juta US dollar. Benny Hinn ini bertobat itu disadarkan oleh keponakannya. Keponakannya namanya Costi Hinn. Boleh searching di Google. Jadi saat Costi Hinn ini belajar Alkitab di seminari di Amerika, dia ini belajar tentang Alkitab. Saat dia belajar Alkitab, dia kaget. Ternyata Alkitab tidak pernah mengajarkan positive thinking. Setelah dia belajar, kok Alkitab nggak pernah ya berbicara tentang positive thinking. Dan akhirnya Costi Hinn ini menulis buku
berjudul God, Greed, and the Prosperity Gospel. Allah, kerakusan, dan kemakmuran. Begitu buku ini jadi, dibaca sama omnya, Benny Hinn. Ya, begitu dibaca, Benny Hinn sadar, oh, ternyata apa yang aku ajarkan selama ini itu gak sesuai dengan Alkitab. Dia sadar. Akhirnya Benny Hinn berbicara kepada orang-orang, ya mungkin conference, ya press conference, saudara Tuhan. Dia bilang, saya ini sudah membohongi puluhan juta orang Kristen lebih dari 20 tahun. Dan mulai hari ini saya tidak mau lagi khotbah seperti itu. Maksudnya khotbah kemakmuran. Puji Tuhan, masih ada orang yang mau bertobat. Hidup ini jika dipelintir sedikit oleh iblis, kita gak bakalan tahu kalau ini budaknya iblis. Saudara kasih Tuhan, kalau iblis bekerja dia pelintir sedikit, kita ini gak tahu kita ini pengikut Tuhan atau pengikut iblis. Kan memang mirip ya, positive thinking dengan iman itu mirip. Itu terkecoh kasih Tuhan, itu terkecoh. Kalau kita tidak teliti belajar Alkitab, kita akan terkecoh. Dan itu positive thinking adalah bagian gerakan dari yang New Age Movement, gerakan zaman baru. Dan gerakan zaman baru ini berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan kekristenan dengan berbagai cara, dengan berbagai lini yang dia bisa masuki. Semua, termasuk LGBT itu juga dari gerakan New Age Movement. Saudaraku yang disayang Tuhan, kalau keberhasilan menjadi prioritas kita, maka kita akan menyeret Tuhan untuk melayani kita. Kalau kesuksesan itu menjadi prioritas kita, itu sama saja kita itu menyeret Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kata lain, Tuhan itu menjadi budaknya kita. Keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan, kalau saya boleh bilang, itu bukan ajaran Alkitab. Oh, saudara jangan kaget dulu. Jangan kaget dulu. Penjelasannya bagaimana? Apakah Tuhan tidak ingin kita sukses? Oh mau. Apakah Tuhan tidak ingin kita sembuh? Oh dia mau. Apakah Tuhan tidak juga kita ingin berhasil? Oh mau. Tuhan ingin, tapi jangan dibalik. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang terpenting adalah hubungan pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Kita harus punya hubungan secara personal dengan Tuhan. Kesuksesan, kesembuhan adalah haknya Tuhan. Dapat ya syukur, gak dapat ya tetap percaya Tuhan, tetap melayani Tuhan. Seperti tadi Joni Eareckson Tada. Dia yang walaupun sudah keadaan lumpuh, dia melayani Tuhan. Saat setelah dia melayani 40 tahun, dia dapat kanker payudara dan dia tetap melayani sampai saat ini. Saudara boleh searching di Google, Joni Eareckson Tada. Itu seorang misionari yang luar biasa. Jikalau pikiran kita terus-menerus gelisah supaya usaha maju, supaya sukses, jika kita mempunyai pola pikir yang seperti itu, maka kita tidak beda dengan orang-orang dunia di luar sana. Sebab orang dunia juga mencari itu, mencari seperti itu yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-32. Coba kita lihat Matius 6 ayat yang ke-32. Mereka juga sama mencari hal-hal yang demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang harus kita lakukan itu adalah mengenal pribadi Tuhannya, bukan materinya. Ingat, materi itu jahat.
Bukan Tuhan tidak mau menolong dan memberkati kita, tapi Tuhan mau kita ini mengenal Dia secara pribadi. Bukan mengenal berkatnya saja, seperti yang digembor-gemborkan gereja saat ini. 80% gereja saat ini hanya mengajarkan materi. Gereja tidak pernah mengajarkan salib Kristus. Ada sebuah gereja besar di Jakarta, tidak perlu saya sebutkan, yang mungkin jemaatnya sekitar 5.000 orang. Pendetanya ngomong begini, pendetanya nih yang ngomong. Dia tidak akan berbicara tentang hal yang berat-berat kepada jemaat. Misalnya mengenai dosa, mengenai apa? Mengampuni, mengenai hal yang berat-berat. Dia tidak akan cerita berkhotbah tentang itu. Karena apa? Jemaat dari Senin sampai Sabtu itu udah berat menghadapi kehidupan ini. Jadi kalau khotbah jangan yang berat-berat lagi. Jadi harus yang santai-santai saja, yang menyenangkan jiwa. Ini pendeta dengan 5.000 jemaat. Memang gak heran, jemaatnya tambah banyak. Dia suka yang begitu-begituan. Tapi kalau berbicara tentang pikul salib, menderita bagi Kristus, kabur semuanya, saudara. Jemaat gereja pada kabur, sepi. Tetapi kalau bagi yang senang-senang, wah pasti penuh. Kita harus waspada, saudara-saudara Tuhan. Tidak ada satupun dalam hidup ini tanpa Tuhan memberikan kebenaran yang kita inginkan. Ingat Roma 8 ayat yang ke-28, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia, itu yang harus kita garis bawahi. Kita melihat, menyaksikan puluhan ribu manusia, anak-anak Tuhan, Tuhan izinkan kena penyakit kanker. Puluhan ribu anak-anak Tuhan kena penyakit kanker. Tapi 99% tidak pernah belajar apa-apa melalui penyakit kanker ini. Dia gak pernah belajar apa-apa. Dia gak pernah bertanya, Tuhan apa maksud Tuhan melalui penyakit ini. Dia tidak pernah tahu. Yang dia hanya tahu apa? Dia berdoa, bahkan dia berdoa puasa 40 hari 40 malam. Kalau kurang ditambah lagi 40 hari 40 malam yang kedua. Supaya apa? Supaya sembuh. Tapi dia tidak pernah mau bertanya, Tuhan apa sih maksudmu memberikan penyakit ini kepadaku? Gak ada yang bertanya. 99% tidak ada yang bertanya seperti itu. Anda tahu maksudnya? Karena fokusnya hanya pengen sembuh. Tiap hari berdoa hanya minta pengen sembuh. Bahkan sampai matinya pun dia tidak pernah belajar apa-apa. Dia bertahan. Ya karena dia pengen Kristen aja. Dia pengen matinya secara Kristen. Tapi imannya tidak mengalami pertumbuhan apa-apa. Beda dengan Ayub di dalam Alkitab. Ayub saat mengalami penderitaan, anak-anak yang mati, istrinya meninggalkan dia, usahanya hancur semua. Bukan saja sampai di situ, dia mengalami sakit, badannya ini penuh dengan luka. Dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberi jawab dengan proses yang panjang. Temannya yang lain, ada 4 teman, 3 berkata, oh Ayub, mungkin kali lu punya dosa kali ya. Yang kedua, apa ya? Apa yang pernah kau kerjakan? Ini mungkin akibat masa lalu. Tetapi yang keempat, yang bernama Elihu, dia berkata, Tuhan ikut sengsara Ayub. Di dalam keadaanmu seperti ini, Tuhan ikut sengsara. Saat Elihu berkata demikian, Ayub baru tercerahkan bahwa Tuhan ikut menderita. Saat dia tercerahkan, artinya Injil mulai masuk ke dalam diri Ayub. Karena Ayub bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini? Kalau kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjawabnya. Pernahkah kita juga bertanya sama Tuhan,
Kenapa ini aku alami seperti ini? Kita harus terus berdoa minta mujizat, minta kesembuhan. Kita tidak pernah bertanya apa maksud Tuhan atas kejadian yang saya alami, atas hidup saya ini. Mari saudara-saudara Tuhan, kita belajar banyak bertanya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa artinya ayat ini? Artinya jika kita percaya Kristus hanya mau mendapat berkatnya saja, hanya mau mendapatkan kesembuhannya saja, hanya mau mendapatkan kesuksesannya saja, maka kita ini adalah manusia yang paling malang di seluruh dunia. Karena kenapa? Sebab Kristus itu mati bukan untuk itu. Kristus itu mati bukan untuk kesembuhan, kesuksesan saudara, bukan. Yang terutama adalah Kristus mati untuk menebus kita, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itu misi utama Kristus mati di atas kayu salib. Jadi kalau kita percaya kepada Kristus hanya untuk kesembuhan, hanya pengen usahanya diberkati, kasihanin, lu paling malang di dunia ini. Manusia yang paling malang. Jadi kalau kita hanya berdoa terus sama Tuhan tanpa bertanya sama Tuhan, sebenarnya kita ini bukanlah orang Kristen. Kita sedang memaksa Tuhan untuk mengabulkan permintaan kita. Kalau kita tidak dikabulkan doanya, berarti Tuhan tidak sayang sama kita. Kalau Tuhan gak jawab doa kita, berarti Tuhan gak sayang sama kita. Oh salah, itu bukan ajaran Kristen. Kita harus bertanya sama dengan Rasul Paulus tadi. Dia tidak meminta lagi, bahkan ada yang disembuhkan. Memang ada yang disembuhkan, tapi bukan lagi soal sembuh atau tidaknya. Itu bukan masalah utamanya. Paulus untuk mendapatkan kesembuhan dia tidak bertanya lagi. Hidup ini adalah milik Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Dalam hidup yang singkat ini, masakan kita itu mengakhiri hidup ini hanya dengan muter-muter di perjalanan yang sama. Tidak dalam perjalanan progresif. Makin mengerti Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin memahami Tuhan. Dan dialah saudara-saudara, melalui khotbah saya pada hari ini, kita bersama-sama belajar, boleh mengerti. Oleh karena Ibrani berkata kita ini berada di tengah pertandingan. Banyak sekali yang menonton. Ibrani 12 tadi berkata kita ini banyak saksi yang menyaksikan kita. Kita ini dalam pertandingan, banyak orang yang menonton. Pandangan mata kita harus tujukan kepada Yesus. Kita hanya melihat Yesus, jangan kemana-mana. Karena hanya Dia yang akan menyempurnakan iman saudara dan saya, amin. Jadi jangan lihat kanan ke kiri, pandang terus kepada salib Kristus. Turn your eyes upon Jesus. Dia yang akan menyempurnakan iman kita. Jadi jangan mata kita berkata, Tuhan aku kepengen ini, pengen sembuh, pengen sukses, itu nomor 2. Yang nomor 1, kita mau mengenalnya lebih lagi. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Ya, garis bawahi, bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan beriman kepada Dia. Amin buat firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaan Tuhan.
hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Bimbing aku masuk rencanamu, Untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. untuk membesarkan Oh haleluya. kerajaan-Mu. Mari katakan ku mau mengikuti kehendak-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Aku mau selalu menyenangkan hati. Katakan ku mau mengikuti. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ku mau mengikuti kehendak-Mu. Mengikuti kehendak-Mu bukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Seringkali kami mengikuti kehendak keinginan kami ya Tuhan. Kami mau sembuh, kami mau sukses Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan, itu keinginan kami Tuhan. Tapi kami tahu itu pada belum tentu keinginan kehendak Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau belajar seperti Tuhan Yesus berkata, jadilah kehendak-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami itu. Seringkali Tuhan, banyak pengajaran-pengajaran yang mengecohkan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semua yang kita diberkati Tuhan siang hari ini, amin ya. Haleluya. Kita memberikan persembahan, boleh kita persiapkan terlebih dahulu. Kepada petugas saya undang untuk maju ke depan. Kita mau bersama dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami boleh berada Tuhan di pertengahan ibadah kami siang hari ini. Kalau kami boleh memuji Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Biar setiap apapun yang sudah kami lakukan, ini semua boleh hanya untuk hormat dan kemuliaan namanya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, supaya boleh memberkati kami semua yang hadir di tempat ini tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus
Ya di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. This is your house, this is your home. This is your home, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. This is your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you, welcome you today. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara-saudara sekalian. Diumumkan kasut ruko saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pertama minusnya adalah 11.125.000. Minggu lalu ada persembahan 1 juta menjadi 10.125.000 minusnya. Tanggal 21 September ada yang transfer sebesar 5 juta sehingga kekurangannya menjadi minus 5.125.000. Saudara kasih Tuhan, perlu diberitahukan bahwa sewa ruko jatuh temponya itu tanggal 8 Maret 2024 ya, tahun depan sebesar 55 juta. Jadi kita berdoa terus supaya Tuhan boleh menggerakkan jemaat Tuhan di tempat ini untuk memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Itu saja. Sekali lagi terima kasih buat persembahan saudara, buat persepuluhan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan kembali doa malam pada hari Kamis jam 7 malam. Di tempat ini ada doa. Mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Bersyukur buat berkat yang Tuhan berikan kepada gereja ini Tuhan. Tuhan tahu keuangan di gereja ini ya Tuhan. Tetapi melalui anak-anak Tuhan yang Tuhan gerakkan untuk memberi, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, bila Tuhan boleh memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk anak Marcella Tuhan, dalam penyertaan Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Panasnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan boleh tolong Tuhan. Buat Pak Ken juga ya Tuhan, pada bagian tubuhnya ada yang kurang baik Tuhan, bila Tuhan boleh menjamah Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Berdoa juga untuk saudara Richard dalam perjalanan pulang ke Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan pesawat yang ditumpanginya Tuhan, biarlah tolong Tuhan sertai tiba dengan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan yang mereka tidak hadir pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berbicara kepada mereka. Biarlah Tuhan mengatakan sesuatu dalam hidupnya kepada mereka, bahwa mereka perlu Tuhan. Tuhan boleh memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persembahan, buat persepuluhan yang Tuhan berikan Tuhan untuk gereja di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jikalau kau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupanmu. Engkau akan diberkati dalam usahamu, engkau akan diberkati dalam pekerjaanmu, engkau akan diberkati dalam studimu, dan juga engkau akan diberkati saat kau masuk maupun saat kau keluar dari rumahmu. Maka dari itu saudara-saudara pesan Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menyebut kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.